berdiskusi boleh, berbeda pendapat boleh, yang tidak boleh saling pukul-pukulan, saling bermusuhan, saling mengejek, ya. Asalkan itu yang diambil adalah pendapat ulama, dan ulama itu mengambil dalil yang bisa diterima, baik dari Al-Quran ataupun hadis, ataupun qiyas, ataupun ijma, ataupun qiyas, maka kita harus menghargai. Tidak boleh berpecah belah hanya dalam permasalahan perbedaan pendapat ini, ya. Terus pendapat pribadi saya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang budiman dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya doakan selalu dalam keadaan bahagia dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi dengan saya di channel Kang Asep Pekalongan. Ya. Di sini saya ingin membahas tidak membahas tentang mushaf Al-Quran dulu ya sementara, dikarenakan ini sedang rame ya, karena mau ada yang namanya perayaan Natal ya, perayaan Natal bagi kaum selain Islam, yaitu Kristen kayak gitu ya. Nah, di sini ternyata ada banyak dari kalangan kita kaum awam, sehingga menyalahkan satu sama lain sesama umat Islam. Yang perayaan umat selain Islam atau non-Islam, tapi umat Islam yang ribut, kan kayak gitu ya. Ributnya bagaimana? Ributnya ketika salah satu umat Islam, yaitu mengucapkan selamat Natal kepada non-Islam. Yang satunya mengharamkan, yang satunya memperbolehkan, sehingga kacaunya gimana? Kacaunya yaitu sama-sama orang awam saling menyalahkan, sehingga akhirnya terpecahlah yang namanya golongan umat Islam sendiri ya, saling menyalahkan kayak gitu ya. Jadinya keharmonisan antara umat Islam menjadi tidak baik ya, karena saling menyalahkan itu. Yang satu, wah kamu, apalagi sampai yang sangat kasar menyebut bahwasanya orang yang mengucapkan selamat, yaitu selamat Natal kepada orang non-Islam, itu mengatakan bahwasanya murtad. Lah itu kan otomatis orang yang dibilang gitu otomatis akan marah. Akhirnya malah pecah sendiri antara umat Islam sendiri. Kayak gitu. Lah terus bagaimana kita menyikapi? Sebelum kita membahas bagaimana cara menyikapi hal tersebut, perlu diketahui dulu bahwasanya ternyata yang namanya pengharaman mengucapkan Natal umat Islam kepada non-Islam itu antar ulama terjadi silang pendapat atau ada perkhilafan, perbedaan pendapat antar ulama. Kok kenapa bisa berbeda? Dikarenakan yang namanya dalil yang secara sharih, yang secara nyata atau secara tegas, baik dari Al-Quran maupun hadis, yang mengharamkan mengucapkan selamat Natal kepada non-Islam, itu tidak ditemukan dalil yang sharih mengharamkan hal tersebut. Oleh karena itu akhirnya mengambil yang namanya jalan qiyas. Nah, ketika qiyas diambil, maka kebanyakan akan terjadi yang namanya silang pendapat antar ulama, ada perbedaan pendapat. Sebelum kita membahas Natal, biar kita lebih paham antar perbedaan pendapat antar ulama, saya ambil contoh yang lain dulu. Contoh yaitu misalnya pengharaman yang namanya katak, gitu ya. Sebelum katak yaitu hewan yang hidup di antara dua alam. Di antara kalangan ulama Syafi'iyah itu pun terjadi yang namanya persilangan pendapat atau perbedaan pendapat. Karena apa? Karena tidak ada dalil yang sharih atau yang nyata yang secara tegas mengharamkan hewan yang hidup di antara dua alam itu haram. Sehingga di sini terjadi perbedaan pendapat antara Imam Romli dan Imam Al-Haytami. Di situ terjadi perbedaan pendapat. Yang satu, Imam Romli itu yang namanya hewan yang hidup di antara dua alam itu haram secara mutlak.
Sedangkan Imam Al-Haytami itu tidak haram, ya, kecuali, tapi ada pengecualian. Imam Al-Haytami mengecualikan yaitu yang namanya ular, buaya, ataupun katak. Nah, di sini ada perbedaan. Dan katak sendiri, tadi kan di kalangan mazhab Syafi'i berarti sepakat katak itu haram. Ketika kita beralih kepada mazhab yang lain, yang mayoritas mazhab Malikiyah, di situ adalah ternyata menghalalkan yang namanya katak. Katak boleh dimakan, halal. Karena tidak ada dalil yang soreh, yang tegas mengharamkan memakan katak. Sedangkan menurut mazhab Syafi'iyah itu haram. Selain menjijikan, di situ juga yang namanya ada suatu hadis yang mengindikasikan bahwasanya tidak boleh membunuh katak. Nah, di situ tidak membunuh katak diambil kesimpulan berarti juga tidak boleh memakannya. Sedangkan mazhab Malikiyah tidak seperti itu, berbeda. Nah, dan dalil-dalil lainnya mempunyai dalil masing-masing. Dan mereka saling menghormati pendapat dengan lawannya. Maksudnya menghormati ketika bertemu antara kalangan mazhab Syafi'iyah dan mazhab Malikiyah, ataupun sama-sama Syafi'iyah yang tadi pendukungnya Imam Romli dan juga pendukungnya Imam Al-Haytami, ketika bertemu mereka itu saling harmonis, hubungannya tetap harmonis, saling menghormati pendapat lawannya, tidak masalah. Akan tetapi dalam hati tetap berpegang teguh terhadap pendapatnya masing-masing walaupun berbeda, kayak gitu. Tidak akhirnya bertemu malah pukul-pukulan, tidak. Kalau diskusi biasa diskusi, nggak masalah. Akan tetapi diskusi untuk menjalin yang namanya keakraban, bukan untuk menjalin yang namanya permusuhan. Tidak akhirnya pukul-pukulan, tidak akhirnya saling membenci, tidak. Keharmonisan tetap terjaga. Nah, itu perbedaan di kalangan ulama seperti itu. Kita orang awam ya juga seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, contoh lagi, saya kasih contoh. Contoh lagi ketika yang namanya kita berijtihad sendiri, tapi tidak boleh yang namanya kita berijtihad melalui dalil-dalil seperti tadi, kita nggak bisa. Kita belum sampai levelnya, kita cuma mengikuti pendapat ulama, ya. Nah, kita ijtihad sendiri dalam hal apa? Contoh, kita kemarin membahas yang namanya air. Taruh saja di kampung kita itu mengalami musim paceklik atau musim yang namanya panas sehingga air sedikit sekali. Di rumah saya cuman punya air yang namanya 2 wadah, 2 ember, ya, yang isinya hampir sama lah. Embernya pun warnanya sama, satu di kanan, satu di kiri. Ketika itu ternyata yang satunya itu sudah mutanajis, sudah tercampur dengan najis. Akan tetapi walaupun sudah tercampur najis, kurang dari 2 kolas semua ya, itu tadi sedikit 1 ember tapi ember kecil ya. Akan tetapi walaupun sudah tercampur najis, yang satunya itu sifatnya masih sama, ya. Nah, maka di situ adalah satu mutanajis, satu suci mensucikan, satu di kanan, satu di kiri. Saya keluar, ya, ke pasar lah. Setelah itu pulang, waktu sholat duhur, mau sholat duhur. Ya, ingat, air cuma ada itu saja, nggak ada yang lain ya. Ingat ya, nggak ada air mutlak yang lain. Nah, ketika seperti itu, saya lihat di wadah, lupa, ini yang mutanajis yang kanan atau yang kiri. Nah, itu kita boleh berijtihad. Berijtihad itu maksudnya kita berpikir secara maksimal, melihat tanda-tandanya, dan lain sebagainya. Kalau ada orang lain yang melihat, ya kita boleh tanya sama yang lain. Dan itu kita lihat, kalau menurut saya, keyakinan saya adalah yang kanan lah yang mutanajis, yang kiri adalah suci mensucikan. Ya, ini menurut keyakinan saya, karena kok yang kanan kok agak gimana gitu ya. Misalnya agak kurang bening atau bagaimana yang kanan. Maka kanan mutanajis, kiri tidak. Akhirnya berwudu untuk sholat duhur menggunakan yang kiri. Nah, ketika itu udah selesai sholat duhur, pergi lagi ke pasar. Ketika waktu sholat asar, mau wudhu lagi bingung, yang kanan apa yang kiri, yang istilahnya yang mutanajis, ya. Ketika melihat
oh sekarang keyakinannya adalah yang kiri yang mutanajis, lebih keruh yang kiri. Ternyata sekarang kalau lebih keruh yang kiri, berarti yang kiri lah yang mutanajis, yang kanan tidak. Maka bagaimana ketika seperti itu? Ya kita tidak boleh menggunakan yang kanan ataupun yang kiri, kita tayamum. Karena nggak ada air yang lain, ya seperti itu. Kenapa kok kita tayamum? Yang pertama kita berpendapat sendiri, berkeyakinan sendiri. Yang pertama menurut ijtihad yang pertama, yang kanan adalah mutanajis. Menurut ijtihad yang kedua, yang kiri adalah yang mutanajis. Ketika kita mau menggunakan yang kanan, tidak bisa pendapat kedua itu merusak pendapat yang pertama, sehingga kita tidak bisa menggunakannya. Ketika kita menggunakan yang kiri, sekarang kita berpendapat yang kiri lah yang mutanajis, maka kita tidak bisa menggunakan semua. Jadi pendapat yang pertama tidak bisa merusak pendapat yang sebelumnya. Oke. Sekarang mari kita membahas tentang permasalahan mengucapkan selamat Natal kepada non-Islam. Ya. Di sini sekali lagi terjadi persilangan pendapat antar ulama. Dikarenakan di sini mengambil jalan qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas itu menyamakan hukum antara dalil yang ada dengan permasalahan yang ada dengan mengambil ilat. Ya, ilat itu maksudnya keterkaitan hukum. Mudahnya seperti itu. Oke. Sekarang saya bahas satu persatu. Yang pertama yang tidak memperbolehkan. Bagi ulama yang tidak memperbolehkan atau mengharamkan yang mengucapkan selamat Natal kepada non-Islam, itu berlandaskan atau mengambil ilat bahwasanya ketika umat Islam mengucapkan Natal kepada non-Islam, itu mengindikasikan bahwasanya orang tersebut, umat Islam tersebut yang mengucapkan Natal tadi, itu ridho terhadap umat non-Islam tadi, bahwasanya umat non-Islam itu adalah agama yang juga benar. Selain itu yang namanya Allah atau Tuhan itu mempunyai anak. Nah, itu kan sesuatu hal yang tidak diperbolehkan, ya, bahkan haram sekaligus musyrik, ya, karena meyakini Tuhan mempunyai anak. Ketika diarahkan seperti itu, ilatnya seperti itu, maka tidak boleh. Atau mengambil ilat yang lain, yaitu tasabuh. Maksudnya tasabuh itu menyerupai dengan non-Islam, ya. Dan juga selain tasabuh, ikut meramaikan ibadahnya non-Islam. Ketika seperti itu, maka itu juga tidak boleh, haram hukumnya, ya, ikut menyiarkan dan lain sebagainya. Akan tetapi ini bagi yang tidak memperbolehkan, yang mengharamkan. Nah, bagi yang memperbolehkan, ya, bagi yang memperbolehkan itu mengambil ilatnya ternyata berbeda. Walaupun menurut ulama yang memperbolehkan, karena melihat hasil ijtihadnya ulama-ulama dahulu, ya, di kitab-kitab fikih rata-rata itu mengharamkan, ya, maka di sini ternyata berbeda menurut mereka, keadaannya berbeda, permasalahannya berbeda, sehingga ilatnya pun berbeda, kayak gitu, ya, karena al-adah muhakamah. Nah, sekarang ternyata yang namanya pada zaman sekarang itu ulama yang memperbolehkan tadi itu ingin yang namanya persatuan umat manusia, biar tidak terjadi yang namanya peperangan lagi, tidak seperti dulu musimnya musim perang, nggak seperti dulu. Kalau sekarang supaya tercipta yang namanya perdamaian dunia. Nah, tercipta perdamaian dunia itu juga harus mulai dari tetangga dan juga kerabat dekat walaupun sama non-Muslim. Jadi tercipta perdamaian dunia Islam maupun non-Islam. Nah, ketika seperti itu, maka salah satunya yaitu harus harmonis hubungannya sama umat walaupun non-Islam. Apalagi sama-sama Islam, karena sama non-Islam aja harus harmonis. Nah, salah satu hubungan harmonis yaitu mengucapkan selamat ketika tetangga atau kerabat dekat mengalami sesuatu kebahagiaan. Contoh saja sebelum ke Natal, contoh saja tetangga kita mempunyai mobil baru, ya,
maka kita sebagai tetangga yang baik, walaupun umat Islam yang mempunyai mobil baru itu non-Islam, kita datang ke rumahnya mengucapkan selamat. Ketika kita mengucapkan selamat, itu cuman sebagai basa-basi, ya, sebagai basa-basi dan supaya hubungannya akrab, menandakan kita juga ikut bahagia, bukan mengindikasikan kita meridhoi bahwasanya tetangga kita itu agamanya benar, tidak. Akan tetapi saya menjaga hubungan baik, keharmonisan sama tetangga, dan berniatan dalam hati supaya tetangga saya nanti ikut dalam keagama Islam, ya, dapat hidayah masuk agama Islam, seperti itu, ya. Atau kita di sekolah, teman kita mempunyai ranking 1 pada suatu saat, dan kita mengucapkan selamat atas kesuksesannya mendapatkan ranking 1. Nah, walaupun itu non-Islam yang mendapatkan ranking 1, kita ikut bahagia, memberikan hadiah berupa ucapan selamat, seperti itu. Maka seperti itu tidak masalah. Lah begitu pun Natal. Natal itu cuman kita ketika tetangga kita atau kerabat kita yang non-Islam itu bahagia, kita cuman mengucapkan selamat, ikut merasakan bahagia karena tetangga kita bahagia. Cuman basa-basi saja supaya harmonis hubungannya. Seperti itu, ya. Tidak berarti ikut meyakini bahwasanya Isa anak Allah atau Tuhan mempunyai anak, tidak meyakini seperti itu, tidak, ya. Nah, ketika seperti itu, maka diperbolehkan menurut yang memperbolehkan. Nah, maka bagaimana kita? Sikap kita bagaimana? Nah, sikap kita yaitu yang pertama, ya, ketika hubungan kita sesama Islam sama umat Islam, tapi terjadi silang pendapat, baik itu tadi masalah kata, yang satu mengharamkan, satu menghalalkan, ya, ataupun masalah ini Natal, satu mengharamkan, satu memperbolehkan. Ketika kita hubungan teman kita ternyata berpendapat yang berbeda, saya misalnya contoh saya berpendapat yang mengharamkan, tidak memperbolehkan, ya. Terus teman saya berpendapat adalah yang memperbolehkan, ya, yang menghalalkan, saya mengharamkan. Pada suatu saat kerabat saya ini, ya, teman saya ini yaitu juga punya temannya non-Islam. Akhirnya pada saat Natal dia mengucapkan selamat Natal kepada non-Islam supaya tadi hubungannya menjadi baik dan berniat supaya temannya tadi masuk Islam. Lah saya sama teman saya bukannya saya akhirnya menjauhi, tidak. Saya tetap sama umat Islam, tadi sesama umat Islam, ya. Tadi walaupun dia mengucapkan Natal dengan berpendapat yang menghalalkan, ya, saya tetap berhubungan baik. Berdiskusi boleh, berbeda pendapat boleh, yang tidak boleh saling pukul-pukulan, saling bermusuhan, saling mengejek, ya. Asalkan itu yang diambil adalah pendapat ulama, dan ulama itu mengambil dalil yang bisa diterima, baik dari Al-Quran ataupun hadis, ataupun qiyas, ataupun ijma, ataupun qiyas, maka kita harus menghargai. Tidak boleh berpecah belah hanya dalam permasalahan perbedaan pendapat ini, ya. Terus pendapat pribadi saya bagaimana? Kalau pribadi saya, ya, saya mengharamkan, ya. Tapi saya tetap menghormati pendapat yang tidak mengharamkan, ya. Yang memperbolehkan saya tetap menghargai. Karena apa? Di sini kenapa kok saya ikut pendapat yang mengharamkan? Karena di sini adalah masalah akidah. Masalah akidah, kita demi menjaga akidah kita, akidah umat Islam, ya, akidah diri sendiri, supaya tauhid kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala tidak luntur. Makanya saya ikut pendapat yang mengharamkan walaupun ada ulama yang memperbolehkan, ya. Jadi kalaupun ada ulama sekarang adalah memperbolehkan, ulama yang dulu tidak memperbolehkan. Seperti permasalahan air, ya. Jadi pendapat sekarang tidak bisa merusak pendapat yang dulu. Ya, silahkan mau ambil pendapat yang dulu ataupun yang sekarang, ataupun yang sekarang juga yang tetap berbeda ada, ya, tadi, ya.
pendapat yang sekarang tapi yang mengharamkan ada juga. Nah, makanya di situ silahkan pilih yang mana menurut keyakinan masing-masing. Yang penting sesama umat Islam harus saling mendukung dalam artian saling harmonis. Masa sama umat non-Islam bisa harmonis tapi sesama Islam tidak bisa harmonis. Mari kita jaga kerukunan, kuatkan antar umat Islam supaya kita menjadi kuat, ya, tidak diinjak-injak oleh yang lain, ya. Akan tetapi jangan bagi yang berpendapat memperbolehkan mengucapkan Selamat Natal kepada non-Islam, bagi yang melakukan itu saya harap tidak kebablasan, hanya mengucapkan Natal saja, ya, tidak ikut yang lain, ya, tidak ikut meramaikan dan lain sebagainya, ya, merayakan dan apalah, intinya hanya mengucapkan Natal saja, enggak yang lain. Kiranya itu cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.